Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dalam video kali ini khususnya jamaah Khalifah Ma'rifatullah dimanapun kalian berada, jangan lupalah sering-seringlah berselawat. Tema hari ini yang saya akan jelaskan yaitu khodam, tentang khodam yang selalu menjadi pertanyaan atau perdebatan sama jamaah ataupun perguruan lain. Jadi khususnya perguruan kita yaitu Khalifah Ma'rifatullah, khodam itu terbagi 3. Yang pertama khodam jin, khodam sufi, khodam malaikat. Jadi khodam jin ini terletak pada doa yaitu ajian-ajian atau jabal mantra. Saya kasih contoh seperti Aji Semar Mesem, Aji Puter Giling, yang lain-lain. Sedangkan khodam sufi ini biasanya terdapat di dalam doa yang bahasa Arab, tetapi seperti contohnya kulhu geni, kulhu sungsang, dan lain-lain. Ini terdapat biasanya khodam jin, khodam sufi artinya jin Islam yang berjubah seperti pakaian syekh. Sedangkan khodam malaikat itu biasanya terdapat dalam kitab-kitab suci Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi contoh orang yang memiliki khodam tersebut, yang pertama khodam jin. Orang yang memiliki khodam jin biasanya ketika ada seseorang yang menjelaskan tentang kebesaran Allah, dia nggak terima. Dia merasa pusing, merasa mual. Ini contoh biasanya, terutama tentang pembahasan kaji diri, kaji Tuhan, kaji ilmu. Ini dia gelisah, nggak betah, alias tak nyambung. Jadi kalau kita terdapat khodam jin atau aura negatif, kita timbul pertanyaan, dia sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, khusyuk enggaknya, ya kita sendiri dah bisa menilainya. Sedangkan mendengar kebesaran Allah saja dia tidak terima, tidak sanggup, apalagi mengerjakan ibadah. Kira-kira khusyuk enggaknya, ya kita sendiri yang tahu. Sedangkan khodam sufi biasanya ini biasanya dimiliki orang-orang dalam aliran tarekat. Pengajian-pengajian banyak memakai seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini bukan aslinya, tetapi gambarannya saja. Jin Islam atau khodam sufi yang berpakaian syekh, kalau kita tembus secara gaib, dia pakai jubah, inilah khodam sufi tadi. Sedangkan orang yang terdapat yang diliputi khodam malaikat, ini cahaya. Orang tersebut apabila diterawang tidak nampak, hanya kosong lah. Tapi dia ciri orang itu sebut apabila dia terdampingi khodam malaikat, ketika mendengar kebesaran Allah, cerita tentang agama, hidup jiwanya, semangat dia, membara. Berbeda dengan orang yang memiliki khodam jin. Kalau khodam sufi masih mau dia. Ini terdapat biasanya di dalam doa-doa yang menyerupai bahasa Arab, bukan ayat kursi Quran. Contoh doa tersebut seperti kul husungsang, kul hugeni, dan lain-lain. Dan ini semua ketika masa dulu saya sudah pelajari semuanya. Ketika saya belajar kaji, di situ ternyata ada penyesalan, ada kesalahan. Tapi dalam kesalahan saya belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya saya menjumpai ternyata ilmu yang paling tinggi yaitu ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, semuanya bisa jadi. La haula quwata illa billah il aliyul azim. Jadi terkhusus buat seluruh jamaah Khalifah Ma'rifatullah. Jadi Allah memberi petunjuk. Khalifah Ma'rifatullah ini bukan rangkaian, bukan ciptaan semata, tapi Allah memberi petunjuk. Jadi setiap jamaah khalifah itu biasanya, setiap orang pun
Setiap manusia didampingi kodam, kekuatan. Bisa kodam jin, bisa kodam malaikat, bisa kodam sufi. Jadi harus paham, buat Aji dan Ajah, harus paham tentang kodam. Dalam penjelasan padepokan lain mungkin berbeda dengan padepokan kita, tapi padepokan kita hanya menjelaskan 3. Saya hanya menjelaskan 3 kodam. Kodam jin dan kodam sufi, kodam malaikat. Jadi kodam sufi ini belum jadi kodam malaikat. Nah, kalau kodam malaikat, ya cerita tentang kebesaran Allah, semangat hidup dia. Jiwa batiniahnya hidup. Kalau kodam sufi belum tentu hidup. Paling hanya sebatas cerita kaji sedikit aja dia udah mulai. Dia tetapi orang yang memiliki kodam sufi masih mau mendengarkan bahasa kaji, masih mau mendengarkan kebesaran Allah, walaupun di dalam hatinya meronta-ronta, menentang, tapi masih mau. Tapi kalau orang sudah di dalam tubuhnya terdapat kodam jin, maaf ini sejenis perewangan, nauzubillah, dia tidak akan sanggup masuk di dalam pembahasan kaji tentang kebesaran Allah, tentang bahas kaji diri, siapa diri ini, siapa Tuhan ini, dia tidak akan sanggup. Saya sudah buktikan, banyak orang yang memiliki seperti itu datang ke rumah sudah membuktikan. Kita bahas tentang kaji kebesaran Allah, dia tak akan sanggup. Nah, jadi saya rasa sudah paham buat Aji dan Azah, seluruh santri padepokan Khalifah Marifatullah. Jadi selalu minta kepada Allah, bersihkanlah tubuh dari ilmu-ilmu gaib, amalan-amalan yang sekiranya muslim. Ingat, setiap manusia memiliki pendamping, yaitu khodam, yaitu korin. Bagaimana korin itu tersebut? Yang penting satu, kuncinya jangan memohon kepada mereka. Pahami, jangan minta dan mohon kepada mereka. Perintahkan boleh. Jadi ada juga seseorang yang tidak paham kodam, langsung nyeplos kodam itu syirik musyrik. Dia nggak paham, di badannya pun ada kodam. Kodam zin, yaitu korin. Baik itu leluhur ataupun sedulur papat dia, bahasa Jawa sedulur papat, ataupun amalan-amalan tersebut. Dia nggak paham. Makanya dia selalu bilangkan orang, setiap doa itu ada kodamnya. Ruqyah pun ada kodamnya. Di setiap ayat-ayat suci Al-Quran itu ada kodamnya, malaikat. Setiap amal-amalan itu pun ada kodamnya. Jadi kodam itu bukan setan, bukan jin. Tetapi kodam itu dalam padepokan Khalifah menjelaskan, kodam itu artinya kekuatan. Bisa datangnya dari bangsa jin, bisa dari kodam sufi, ataupun malaikat. Intinya semua datangnya tanpa izin Allah tak akan datang. Sesuai hajat. Dan ingat sekali lagi, khususnya buat jamaah Khalifah Marifatullah, jangan sekali-sekali kalian berzikir karena suatu ilmu kekuatan. Puasa karena suatu ilmu dan kekuatan. Walaupun itu hajat, itu perantara, itu tirakatan, kuncinya seluruh jamaah sudah tahu. Cukup kenali diri kita, maka kita akan kenal Tuhan kita. Ketika kita mengenal Tuhan kita, maka kekuatan keimanan kita akan kuat, doa kita mudah dijabah. Apa kita minta? Insya Allah. Mungkin penjelasan saya ini sedikit ringkasnya. Saya harap diulang-ulang. Kalau tidak tahu, diklik cari lagi videonya. Semoga dipahami, dikaji lagi. Demikianlah penjelasan arti, yaitu khodam dalam padepokan Khalifah Marifatullah. Semoga Aji dan Ajah paham dan mengerti perbedaan-perbedaan di mana letak-letaknya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.